Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarmi dengan NIM 2262201035. Saya sebagai moderator dalam video presentasi kali ini pada mata kuliah akuntansi syariah yang mengangkat tema akad mudharabah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu ada Nur Hayati, Vivi Violen, Windy Salsabila, Jihan Aulia Pratiwi, Anissa Febrianti, dan Latifah Fahira. Langsung saja kita akan masuk pada video presentasi kali ini. Pengertian akad mudharabah. Mudharabah adalah suatu akad kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Akad mudharabah juga merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Ada 3 jenis akad mudharabah. Yang pertama yaitu mudharabah muqayyadah. Bentuk kerjasama di mana kondisi pengelola dikenakan pembatas oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, ataupun objek investasi. Jenis yang kedua yaitu mudharabah mutlaqah, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatas oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Lalu jenis yang ketiga yaitu mudharabah musyarakah, di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Dasar hukum akad mudharabah yaitu ada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, Al-Quran disebutkan di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya di mana apabila sholat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Kemudian yang kedua, menurut As-Sunnah dari Salih bin Shu'aib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur adukan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berikutnya, rukun akad mudharabah. Yang pertama, pelaku atau transaktor. Yang kedua, ijab dan kabul. Yang ketiga, objek mudharabah atau modal dan kerja. Yang keempat, nisbah keuntungan. Alur transaksi mudharabah. 1. Negosiasi dan akad mudharabah. Dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Lalu formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Dan selanjutnya pihak bank melakukan evaluasi kelayakan. Dan jika usaha dianggap layak, maka diadakan penandatanganan kontrak mudharabah dengan mudarib di hadapan notaris. 2. Bank mengontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati. 3. Membagi hasil usaha, keuntungan dibagi sesuai nasabah, dan jika terjadi kerugian tanpa kelalaian nasabah ditanggung jawab oleh bank syariah. 4. Menerima porsi laba. 5. Menerima kembali modal. Berakhirnya usaha mudharabah. 1. Tidak terpenuhinya syarat sahnya mudharabah. 2. Semua laba yang dihasilkan dari usaha yang telah dikerjakan adalah hak pemilik modal. 3. Pengelola atau mudarib sengaja tidak melakukan sebagaimana mestinya dalam memelihara modal atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. 4. Pengelola meninggal dunia atau pemilik modalnya, maka mudharabah akan menjadi batal. Pembiayaan mudharabah yaitu bank menyediakan pembiayaan dalam bentuk modal atau dana investasi atau modal kerja sepenuhnya, sedangkan nasabah hanya menyediakan usaha dan manajemennya. Risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian, dan penyimpanan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan. Persyaratan umum. Persyaratan umum pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia cabang Semarang, yaitu salah satu cabang bank yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada persyaratan umum pembiayaan konsumtif di Bank Muamalat Indonesia cabang Semarang, yaitu pembiayaan konsumtif dengan pengajuan minimal
50 juta. Persyaratannya yaitu usia 21 sampai 54 tahun, tidak melebihi batas usia pensiun. Selanjutnya, masa kerja minimal 2 tahun, fotokopi KTP suami istri sebanyak 2 buah, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, surat persetujuan suami istri, slip gaji AC selama 3 bulan terakhir, surat keterangan atau rekomendasi dari perusahaan, fotokopi NPWP bagi pengajuan di atas 100 juta. Selanjutnya rekening bank selama 3 bulan terakhir, fotokopi jaminan seperti tanah, bangunan atau kendaraan yang dibeli. Yang terakhir, angsuran tidak melebihi 40% dari gaji pokok. Yang kedua yaitu persyaratan umum pembiayaan koperasi di Bank Muamalah Indonesia Cabang Semarang. Persyaratannya yaitu surat permohonan, fotokopi NPWP, fotokopi SIUP, fotokopi TDP, ADART koperasi dan perubahannya, surat pengesahan dari Departemen Koperasi, susunan pengurus koperasi yang disahkan oleh Departemen Koperasi, laporan keuangan 2 tahun terakhir, laporan rapat anggaran tahunan selama 2 tahun terakhir, cash flow project selama masa pembiayaan, data jaminan, dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha. Yang terakhir, nasabah harus melakukan mutasi keuangan di bank muamalat. Yang ketiga, persyaratan umum pembiayaan korporasi di Bank Muamalah Indonesia Cabang Semarang. Persyaratannya yaitu surat permohonan, fotokopi NPWP, fotokopi SIUP, fotokopi TDP dan kelengkapan izin usaha lainnya, fotokopi KTP direksi, company profile, akta pendiri dan perubahannya, surat pengesahan dari Departemen Kehakiman, fotokopi rekening koran 3 bulan terakhir, laporan keuangan 2 tahun terakhir, cash flow project selama masa pembiayaan, data jaminan, dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha. Yang terakhir, nasabah harus melakukan mutasi keuangan di bank muamalat. Kesimpulan dari akad mudharabah. Mudharabah disebut juga dengan qirot, yang terambil dari kalimat qordu, yang artinya putus. Disebut demikian karena pemilik uang telah melepaskan sebagian uangnya untuk dijalankan oleh pengelola modal dengan diimbangi sebagian keuntungannya, dan pengelola melepaskan sebagian hasil labanya kepada pemilik uang. Ulama Hijaz menamakan mudharabah ini dengan muqorodah. Tujuan mudharabah adalah menghindari kebekuan modal orang yang mempunyai harta atau modal, dan menghindari kesia-siaan keahlian seseorang yang kompeten dalam bidangnya, sedangkan ia tidak memiliki modal untuk memanfaatkan skill yang dimiliki. Bentuk kerjasama sangat diperlukan dalam masyarakat untuk mengangkat kepentingan kesejahteraan bersama. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, dan jangan lupa dibagikan videonya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.